Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fungsi string split. Jadi, di SQL Server yang versi terbaru, atau mungkin lebih tepatnya mulai dari versi SQL Server 2016, kita sudah bisa mendapatkan fungsi string split, di mana fungsi ini digunakan untuk split data yang ada di SQL Server. Jadi kita bisa langsung gunakan fungsi string split. Lalu bagaimana buat teman-teman yang masih menggunakan SQL Server di bawah 2016? Ya, untuk teman-teman yang masih menggunakan database di bawah SQL Server 2016, mau nggak mau harus buat fungsi sendiri untuk split data. Jadi biasanya itu digunakan untuk split koma ataupun split-split menggunakan delimiter atau separator yang lain. Nah, video kali ini saya akan contohkan bagaimana caranya membuat eh, fungsi yang mirip seperti string split di SQL Server. Ya, jadi kita buat fungsi split data di SQL Server. Jadi langsung saja mungkin kita buka, kita masuk ke sini, database, kemudian programmability, selanjutnya ada function. Nah, pilih yang table value function. Oke, create function. Nah, di sini kita buat nama functionnya split data. Saya buat namanya menjadi split data. Oke, setelah itu parameternya apa saja? Parameternya adalah data tentunya. Ini dibuat yang cukup panjang sebaiknya sih. Saya buat sekitar 1000. Kemudian separatornya atau delimiternya. Nah, untuk delimiter karena kita buat sendiri, kita bisa buat jadi banyak, terserah teman-teman mau menggunakan berapa. Di sini saya buat 20 ya. Oke, selanjutnya adalah return-nya. Jadi kita buat namanya parse data table. Oke, ini saya buat identity, jadi dia akan bertambah secara otomatis, auto increment. Selanjutnya adalah value-nya. Ya, langkah selanjutnya, jadi nanti fungsi ini akan memberikan value atau memberikan return seperti ini. Jadi berbentuk table dengan kolom nomor dan value. Ya, di mana nomor dia akan auto increment dan value adalah nanti hasil splitnya, hasil split datanya. Oke, selanjutnya kita buat variabel position int. Di sini langsung saya define value-nya 1. Selanjutnya adalah datanya. Set data plus separator. Selanjutnya kita akan lakukan proses looping. Kita looping menggunakan char index.
Ini adalah script ataupun kode yang akan digunakan ya, yang akan digunakan untuk melakukan proses split data. Jadi logiknya saya jelaskan. Yang pertama, ini variabel, kita buat variabel position, value-nya di set menjadi 1. Kemudian value data ini ditambah ya, ditambahkan dengan separatornya ya. Separatornya apa? Jadi data plus separator, atau mungkin kita bisa gunakan seperti ini supaya lebih singkat. Ya, sama saja. Jadi plus sama dengan. Selanjutnya kita akan looping ya, kita akan looping datanya seperti ini ya, menggunakan char index. Teman-teman bisa cari tahu char index itu apa. Ini kelihatan di sini ya, char index value-nya apa aja yang harus diisi ketika kita menggunakan atau ketika kita memanggil fungsi char index. Ya, jadi yang pertama adalah separatornya atau delimiternya. Yang kedua adalah datanya, jadi data yang akan dicari. Yang ketiga adalah posisinya. Kita akan cari mulai dari posisi ke berapa. Ya, start location-nya. Start kita cari atau start char index ini akan mencari. Begitu. Nah, setelah itu di looping sampai dia akan melakukan pengecekan sampai value-nya tidak sama dengan 0. Selama value-nya tidak sama dengan 0. Jadi, ketika value-nya nanti sudah 0, ya dia akan berhenti. Gitu. Jadi artinya ini dia akan melakukan looping selama value-nya tidak sama dengan 0. Berarti stop looping-nya itu berhenti ketika hasil dari char index-nya bernilai 0. Nah, setiap loopingan dia akan memasukkan value-nya ke dalam tadi table ini, table yang sudah kita buat, yaitu parse data. Kita input ke dalam sini, ya. Kemudian kita select, jadi kita pecah menggunakan substring. Jadi di fungsi yang kita buat kali ini, fungsi split data atau mungkin seperti fungsi string split di SQL Server yang versi terbaru, kita gunakan dua fungsi bawaan SQL Server, yaitu fungsi char index dan fungsi substring. Char index itu digunakan untuk mendapatkan posisi separatornya ya, untuk melakukan looping. Kemudian substringnya itu untuk mengambil value-nya ya. Jadi di sini di substring teman-teman bisa lihat yang pertama saat kita menggunakan fungsi substring adalah expression-nya atau datanya ya. Data yang digunakan itu ada di variabel add data. Selanjutnya adalah starting position. Jadi mau diambil dari posisi keberapa. Nah, ini kan udah ada tadi tuh di sini ya. Posisinya kita sudah akan lakukan start yang pertama adalah 1. Selanjutnya adalah panjangnya ya. Yang diambil itu mau berapa karakter sih yang diambil panjang karakternya. Nah, kita gunakan fungsi char index di sini, teman-teman. Jadi kita gunakan lagi fungsi char index. Jadi char index selain digunakan untuk proses looping, ini digunakan juga untuk mengambil total karakter yang akan diambil saat kita menggunakan fungsi substring. Nah, setelah dapat value inilah yang akan dimasukkan ke dalam parse data yang nanti akan ditampilkan. Oke, selanjutnya kita set positionnya. Jadi positionnya itu nanti akan bertambah. Kita gunakan fungsi char index, value-nya berapa ditambah 1. Seperti itu. Nah, seperti ini fungsi yang kita gunakan ya, atau fungsi yang kita buat untuk melakukan proses split data atau split string di SQL Server. Nah, karena ini sudah jadi, kita coba eksekusi saja. Apakah sukses? Oke. Langsung saja kita coba panggil. Sebentar, kita coba buat di sini tes data varchar 500. Kita buat tes split 1, tes split 2,
tes split 3, tes split 4. Oke, kita coba panggil. dbo.split. Kita lihat di sini apa saja. Untuk melakukan refresh, kita bisa refresh. Jika teman-teman menggunakan SSMS, untuk refresh ini ya, untuk refresh halamannya kita bisa gunakan Ctrl Shift R berkali-kali nanti supaya dia muncul. Oke. Nah, suggestion-nya muncul, harusnya bisa. Split, nah udah muncul nih. Kita bisa lihat pertama data ini. Selanjutnya adalah separatornya atau delimiternya. Delimiternya di sini saya akan gunakan adalah koma. Oke, kita coba panggil hasilnya seperti apa. Ya, berhasil teman-teman. Ini hasilnya. Jadi kita bisa gunakan fungsi split data ini untuk melakukan split di SQL Server. Jadi value-nya bisa koma, bisa spasi, bisa apapun. Jadi oke, contoh saya akan gunakan jangan satu karakter, kita buat seperti ini, split. Ya, kita lihat hasilnya seperti apa. Nah, seperti ini. Kita bisa juga gunakan seperti ini, tapi tetap satu karakter. Nah, jika ingin lebih, ini kan hasilnya nantinya jadi lebih ya. Jadi teman-teman bisa bisa ubah di sini. Logiknya tinggal diubah lagi aja. Penambahan karakternya ini, positionnya disesuaikan. Sekarang kita coba ubah fungsinya supaya mendukung lebih dari satu karakter. Jika function yang sekarang dibuat ini hanya mendukung satu karakter untuk separatornya ya atau delimiternya, maka kita akan sesuaikan. Kita coba lihat dari script ini mana sih yang harus diubah. Yang pertama kita baca dari sini, deklarasi variabel position start 1 seharusnya nggak diubah, tetap kita mulai dari 1. Kemudian data dia digabungkan dengan separator, tetap. Selanjutnya adalah proses looping, di mana dia akan melakukan looping sampai value-nya bernilai 0, berarti tidak diubah. Selanjutnya adalah proses insert, ya. Dia melakukan substring, mengambil karakter sesuai dipotong sesuai dengan parameter yang ada. Ini juga tidak diubah. Nah, jika dilihat yang terakhir, dia digunakan berapa karakter yang akan dipotong, yang nantinya akan digunakan di dalam substring saat kita menggunakan fungsi substring. Nah, maka disinilah yang harus dipotong, disinilah yang harus diubah supaya yang tadinya hanya satu karakter menjadi beberapa karakter sesuai dengan separator yang diinput. Ya, jika dilihat di sini cari indeks, dia mendapatkan nantinya ya digunakan untuk menentukan posisinya, ditambah dia ada ditambah di sini, ditambahnya 1. Jadi yang fungsi saat ini itu di hardcode bernilai 1. Nah, sekarang harus kita ubah. Harus diubah, kita gunakan fungsi len, kemudian ambil value separatornya. Ya, cukup seperti ini. Ini kita ganti jadi alter. Jadi kita cukup ubah ini, len, separator, kemudian. Nah, kita coba running di beda tab dengan value yang sama. Jadi jika sebelumnya value-nya seperti ini, di mana kita harapkan dia akan separatornya memiliki value split, ternyata hanya diambil satu karakter pertama, yaitu S. Nah, selanjutnya kita coba ubah hasilnya. Ya, berbeda hasilnya, di mana yang kedua ini setelah kita edit, fungsinya menghasilkan value sesuai dengan inputan, yaitu inputannya
potong berdasarkan split. Nah, jadi sekarang sudah berhasil. Jadi fungsi yang kita buat sekarang tidak terpaku hanya satu karakter, tetapi bisa berdasarkan separator yang lebih dari satu karakter. Oke, database yang saya gunakan saat ini menggunakan versi SQL Server 2022, di mana saya sudah sebutkan di awal bahwa ada salah satu fungsi bawaan SQL Server yaitu string split yang sudah hadir semenjak versi SQL Server 2016. Jadi versi 2022 tentu ada fungsi string split. Kita lihat perbandingannya seperti apa. Cara gunakan string split ini sudah ada di video sebelumnya. Input string adalah test data, kemudian separatornya. Separatornya itu kita gunakan yang awal adalah koma. Kita gunakan koma terlebih dahulu. Oke, kita lihat. Seperti ini hasilnya. Ini ada nomor, value. Untuk value dia sama, tapi di sana ada tambahan nomor. Nah, jika kita menggunakan fungsi string split, kita perlu menambahkan, ada di belakang. Bentar, saya ulang supaya terlihat. Jadi pertama adalah data. Teman-teman bisa lihat ini. Ada suggestion yang muncul, bisa lihat di situ. Test data, selanjutnya separatornya, koma. Nah, di sini ada tambahan lagi. Enable ordinal, ya. Jadi dia untuk menampilkan ordinalnya atau nomor urutnya. Value-nya 1. Ya, berhasil. Cuma perbedaannya adalah letak kolomnya. Ya, letak kolomnya. Nah, untuk letak kolom kita bisa sesuaikan. Cukup pindah ini supaya hasilnya sama dengan string split. Kita cukup pindahkan. Oke, selanjutnya di running. Hasilnya sama. Split 1, split 2, split 3. Ya, total 4 karakter. Jadi, fungsi yang dibuat ini, fungsi split data itu bisa menghasilkan value yang sama dibandingkan seperti fungsi string split yang ada di SQL Server. Nah, tapi ada nilai plusnya. Fungsi yang kita buat, kita custom bisa sesuai kebutuhan. Jadi contohnya adalah kita coba split tadi yang sudah dibuat, yaitu kita split data menggunakan value lebih dari satu. Ya, kita gunakan fungsi split, kita lihat sukses ya. Kita bisa lihat mampu menghasilkan value sebanyak 5 value. Nah, kita lihat jika kita menggunakan string split bawaan SQL Server, hasilnya seperti apa? Kita coba remark. Nah, tidak berhasil teman-teman. Jadi string split bawaan SQL Server dia hanya mendukung satu karakter. Lihat ini. Hanya mendukung satu karakter separator. Jadi jika ingin menggunakan lebih dari satu karakter, kita bisa gunakan atau kita bisa buat fungsi split data sendiri. Nah, fungsi split data ini dapat diterapkan dari versi yang lama sampai versi terbaru SQL Server. Ya, itu. Jadi ada perbedaan, ya, ada perbedaan hasilnya ya, untuk split data buatan sendiri dengan bawaan SQL Server, di mana buatan sendiri kita bisa custom sesuai kebutuhan, sedangkan string split itu kita gunakan tentu sesuai dengan fitur yang sudah diberikan oleh SQL Server, di mana dia hanya mengcover satu karakter. Dia hanya mengcover satu karakter. Dan cara panggilnya pun lebih simpel buatan sendiri. Ya, dia hanya butuh inputan dua inputan ya untuk menghasilkan value seperti ini, sedangkan string split bawaan SQL Server butuh 3 inputan value. Ya, di mana pertama adalah datanya, separatornya, dan yang terakhir adalah untuk ordinalnya. Seperti itu mungkin tutorial cara buat fungsi split data di SQL Server. Semoga
bisa menambah pengetahuan teman-teman, informasi buat teman-teman yang belum tahu bagaimana caranya membuat fungsi sendiri atau fungsi split data sendiri di SQL Server. Sampai ketemu di video tutorial selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.